Goed, voor vandaag dit is college afgelopen. Jullie mogen je terugkeren en je andere bezigheden voortzetten. Ben je nog niet naar higher gegaan, Jochen? Eigenlijk wilde ik iets vragen over de subject eigenlijk. Ik eet over je urging. Nee, helemaal niet. Wat wil je weten? Hoe past je de Europese technieken van civiele aan de specifieke omstandigheden van de bodem en het klimaat in India? En God of fuck. En gij let heel lang worden en regen. Maar God sabe fevat. Apa ada yang menarik dari pamflet itu? Entahlah, hanya saja terlihat menarik. Apa sisi menariknya? Tidakkah kau merasa aneh untuk mendekati seseorang secara tiba-tiba tanpa mengenalkan diri terlebih dahulu? Ah iya, maafkan aku Dona. Perkenalkan namaku Awan. Awan, maksudmu benda yang di langit itu? Ya, itu namaku. Aku, Widari. Widari, nama yang bagus. Apakah kamu tertarik sama pamflet itu? Kurasa ini dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu ya? Propaganda ya maksudmu? Apakah ada pandangan lain dari kamu? Jujur saja, aku tidak tahu banyak hal mengenai itu. Kamu ingin memperdalamnya? Apa kamu ahli dalam hal seperti ini? Tidak juga. Tapi kalau yang kamu maksudin dari pamflet ini, aku cukup mengenal ahlinya. Bukankah begitu? Ya, bisa dibilang begitu. Kamu akan kaget jika yang ku maksud itu kamu tahu siapa. Oke, kau cukup membuatku penasaran. Kalau kamu penasaran, coba lihat ini. Apa ini? Kamu bisa temui aku di sana kalau kamu ingin perdalamnya lagi. Apa yang akan aku dapatkan jika aku ke sana? Banyak hal tentunya. Kamu akan mendapatkan pengetahuan yang mungkin di sini belum umum untuk dibicarakan dan juga nantinya bisa berguna untukmu di masa depan. Pokoknya pertimbangkanlah Widari, karena penawaranku ini tidak akan datang 2 kali. Sampai jumpa, Widari. Mang, jangan. Awan, ini aku, Widari. Widari? Aku tak menyangka kamu datang cepat gini. Apa kamu menunggu kedatanganku? Bisa dibilang begitu. Mari masuk. Ya. Silakan duduk. Baiklah. Bawakan minum untuk kamu. Apa kamu tinggal di sini, Awan? Tidak.
bukan rumahku. Kebetulan rumah ini sering kosong dan saya kalau ditinggalkan, jadi saya sering kesini kalau memang ingin bersantai. Silakan minum. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang ingin kamu tanyakan dari sampai malam-malam kesini? Apakah kamu masih penasaran dengan pamflet yang kemarin? Ya, sepertinya banyak hal yang ingin aku pertanyakan padamu. Waktu kita masih panjang, jadi kita bisa menyelesaikannya satu persatu. Jadi apa yang ingin kamu tanyakan? Begitu ya. Baiklah, aku akan bertanya padamu. Apa yang sebenarnya kamu tahu dan aku tidak? Kalau yang kamu maksud pamflet yang kemarin, saya rasa saya lebih banyak tahu darimu. Kenapa kamu bisa tahu hal sebanyak itu? Karena aku terlibat di dalamnya. Maksudmu? Aku terlibat dalam pembuatan pamflet yang kemarin kamu lihat. Apa kamu terlibat organisasi tertentuan? Ya, aku bergabung Partai Nasional Indonesia. Maksudmu PNI? Ya, tidak kamu mengetahuinya? Sepertinya aku pernah mendengarnya. Bukankah itu salah satu organisasi yang dibentuk oleh Soekarno? Ya, itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh Bung Karno, Partai Nasional Indonesia. Sebelum namanya Partai Nasional Indonesia, itu merupakan study club yang dibangun oleh Bung Karno juga pada tahun 1925. Nah, tidakkah kamu mengetahui bahwa perubahan penamaan itu karena Partai Nasional Indonesia menampung orang-orang intelektual dan juga terpelajar yang terdidik. Aku sudah mengetahuinya dan kamu juga pasti sudah mengetahuinya. Kurasa hampir tidak mungkin jika tidak ada yang mengenal Soekarno. Berarti kamu sering bertemu dengannya. Tidak sesering itu, tapi ketika kami bertemu, Bung selalu membicarakan mengenai kondisi bangsa ini. Dan saya rasa Bung menyukai topik ini karena saat membahasnya, dia terlalu antusias. Sedekat itu kamu dengan Soekarno? Tidak juga, tapi aku banyak belajar darinya. Apa yang dia berikan padamu? Banyak sekali. Bung mengajariku arti perjuangan, bahwa kita harus melawan dan kita harus menjaga kesadaran di tengah kondisi seperti ini. Seperti pamflet yang kamu lihat kemarin, tidakkah kamu merasa bahwa itu merupakan pengingat bagi kita bahwa kita harus memperjuangkan kemerdekaan? Apa hal itu yang ingin kamu sampaikan pada orang-orang nanti? Ya, kami juga merasa bahwa itu sangat penting untuk dibicarakan kepada semua orang. Itu merupakan bagian dari saya yang berjuang di partai ini. Bahasanmu menarik. Sepertinya sudah larut malam, aku harus pulang. Baiklah, aku akan mengantarmu, Widari. Tidak apa-apa memangnya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menemanimu. Baiklah. Apakah rumahmu sudah dekat? Ya, cukup dekat dari sini. Sepertinya kamu sudah terbiasa dengan pembicaraan kita tadi. Sebenarnya orang tuaku sering membahas hal yang serupa, tapi mereka tidak bergabung dengan organisasi sepertimu, Wan. Pantas saja. Kegiatanmu seperti apa di rumah, Widari? Tidak ada yang menarik sebenarnya. Terkadang aku membantu ibuku di rumah. Kadang juga aku mengunjungi perpustakaan THS. Akhir-akhir ini aku sering ke sana. Perpustakaan THS? Kebetulan aku juga sering ke sana. Bagaimana kalau kita merencanakan ke sana bersama? Ide yang bagus. Rumahku sudah cukup dekat, Wan. Sepertinya cukup sampai sini saja. Terima kasih sudah mengantarku. Nah, baiklah kalau begitu. Selamat jalan, Widari. Ya.
Wan, Widari, kemana saja kamu? maafkan aku Widari. Akhir-akhir ini aku sedang banyak kesibukan. Sibuk. Oh, gitu ya. Ya, apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Sebenarnya Wan, aku cukup tertarik dengan pembahasan kita beberapa waktu lalu tentang PNI. Apa kamu ingin perdalamnya lagi? Ya, aku sepertinya tertarik Wan. Baiklah kalau begitu. Sudah. Kita akan kemana Wan? Ramai sekali di sini Wan. Tenang. Kita akan mencari tempat yang tenang. Kita akan pergi kemana? Bagaimana kalau di sana? Cukup nyaman, setidaknya sudah ramai tadi. Baiklah kalau begitu. Lihatlah Widari, orang-orang hidup setiap harinya seperti ini. Bukan tidak ingin. Mereka sedang berjuang. Mereka sedang bertahan hidup. Indah bukan? Tapi apakah kamu merasa ini janggal? Janggal bagaimana maksudmu? Semuanya terlihat seperti biasa saja. Seolah-olah kehidupan inilah yang seperti biasanya. Tapi tanpa kita sadari, kita benar-benar tidak pernah berubah. Menurutmu, apa yang kurang dari bangsa kita? Kita belum benar-benar bebas. Mengerti juga kamu. Hari-hari yang telah kita jalani mengisyaratkan bahwa kita baik-baik saja. Nyatanya, seperti yang kamu katakan, kita memang benar-benar belum bebas. Dan kita masih terbelenggu di sini. Aku mengerti maksudmu, tapi bukankah ini hal yang sulit dihadapi? Kita mulai merasakan perubahannya dari tahun ke tahun. Bagaimanapun juga, perubahan itu membuat kita lebih baik. Kini, banyak dari kita yang mendapatkan pendidikan, tidak seperti dulu. Tetap saja itu tidak cukup, Widari. Apakah kamu mau kita hidup masih berada di titik ini? Banyak pengorbanan di luar sana yang mereka rela berkorban demi mendapatkan hak pertamanya sebagai manusia. Bukankah itu terlalu kejam? Apakah kamu mau nantinya kehidupanmu, keluargamu, kerabatmu, dan bahkan anakmu nantinya masih tetap berada di bawah tangan mereka? Siapa yang ingin kehidupannya dikontrol oleh orang asing? Aku tidak mau. Tapi, apa memangnya yang bisa kita lakukan? Jikalau memang ada yang harus kamu lakukan, apakah kamu mau mengikutinya? Apa maksudmu, Wan? Widari, aku akan ada pertemuan bersama rekan-rekanku yang ada di PNI minggu depan. Apakah kamu tertarik untuk mengikutinya? Tunggu dulu. Kegiatan seperti apa yang kamu maksud? Bayangkan, kamu berada di tengah orang-orang pintar lainnya. Dan saya jamin, pertanyaanmu akan dibantu dijawab oleh mereka. Kenapa aku harus mengikutinya? Tidak bisakah kau yang menjelaskannya saja padaku? Tentu tidak bisa, Widari. Kamu harus mengenalinya lebih dalam di sana. Tapi aku tidak memaksakan kehendak jikalau memang kamu tidak ikut. Entahlah, aku bingung. Pikirkan saja baik-baik. Pikirkan di mana kamu ingin berjuang. Tungguan, apakah jika aku mengikutinya, aku berada di jalan yang benar?
Jika yang kamu cari adalah sebuah kebebasan, maka ini adalah jalannya Widari. Baiklah Wan, aku akan pergi ke sana bersamamu. Apa kamu benar? Serius? Aku sudah meneguhkan hatiku Wan. Baiklah kalau kamu serius. Temui aku di warung Bu Iim. Aku akan menunggumu di sana. Hai manis. Siapa kau? Hei, santailah. Ini aku Awan. Maaf, aku menamparmu. Kamu mengagetkanku. Tidak, maafkan aku. Aku yang mengagetkanmu. Harusnya aku yang minta maaf. Sepertinya aku menamparmu cukup keras. Tidak apa-apa. Hanya sedikit merah. Bolehkah aku melihatnya sebentar? Perlu. Ah, merah ya? Tidak apa-apa. Aku mau lapar Widari. Lumayan sepertinya. Bagaimana kalau sebelum kita pertemuan kita makan terlebih dahulu? Boleh saja, kalau ada waktu. Waktu kita masih banyak untuk makan, hanya berdua saja. Kita mau makan apa, Wan? Sate Mang Asep. Mau? Boleh, ayo. Yuk. Mang Asep. Ujang, tadi atuh meser sate mang. Bade Mang yuge. Kamana wae atuan, menita tara pisan ketemu aya nama sakalina ketemu jeung si Neng. Ah aya we Mang. Ngandaina teh keur loba gawean. Kumaha Mang da Mang? Alhamdulillah jago rekas. Ai ibu da Mang ieu. Alhamdulillah sae. Alah tos gadus ngomongan deui mah nya. Satena 2. Siap Jang, nyi eta siapkeun sate jeung si Awan 2. Bentar ya Widari. Siap. Udah sih. Udah lagi kan? Udah. Nah, ini satenya, Jang. Oh, Jang, Neng, sok makan ya. nuhun ya. Ternon Ibu. Sami-sami. Kamu sudah kenyang Widari? Ya, sudah. Kalau kamu sudah kenyang, artinya kamu sudah siap mengikuti pertemuan. Mari masuk. Sudah ada beberapa orang ya di sini. Ya, tak heran karena dalam pertemuan kali ini ada Bung Karno yang ikut. Bung Karno, Soekarno kamu bilang. Bukankah aku sudah memberitahumu ya? Untuk tempo hari. Bung, mana mungkin aku tidak mengikuti pertemuan ini? Widari, aku ada keperluan dulu sama Bung Karno. Duluan aja. Baiklah, Nanti aku Wan. nyusul. Hai, Awan, kapan ini akan dimulai? bentar lagi. Kamu perhatiin aja semuanya. Baiklah. Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menghadiri pertemuan kali ini. Saya lihat begitu banyak wajah baru yang memenuhi ruangan ini. Saya ucapkan juga selamat datang bagi saudara-saudaraku sekalian yang kini memilih untuk memulai langkah baru kalian bersama kami di sini. Apapun alasan kalian berada di sini, gunakanlah waktu Anda sekalian di sini sebaik mungkin. Jangan mau kalian pulang tanpa membawa sedikit pun hal baru. Pulanglah kalian dengan hasil, dengan rasa haus yang membakar dada. Kelak itulah yang membuat kalian tak pernah ingin berhenti mencari tahu keadaan sesungguhnya dari bangsa ini. Baik, selanjutnya
Saya serahkan pada kawan saya Bung Awan untuk mengambil alih diskusi pada forum pada malam hari ini. Kepada Bung Awan, saya persilakan. Ketika kita memikul beban hanya dengan satu lengan yang berfungsi, apakah beban tersebut akan ringan? Tidak. Kalau berat, pikul satu lengan. Ya, sulit bagi kita untuk memikul satu beban hanya menggunakan satu lengan saja. Tetapi, bagaimana kalau kita memikul beban tersebut menggunakan 2 tangan, 3 tangan, dan banyak tangan yang menyongsong kita? Itu akan lebih meringankan beban yang akan kita pikul. Yang perlu kita sadari saat ini bahwa kita masih berada di bawah bayang-bayang para penjajah yang brengsek yang biarkan itu, bahwa kita masih belum merdeka. Ya, benar kata Mas. Bahwa kenyataan yang kejam, kita belum benar-benar merdeka. Bahwa kita masih dibayang-bayang bangsa asing. Mungkin kalian semua yang ada di sini dan sanak-sanak saudara kalian yang ada di sana masih bisa tersenyum hingga hari ini. Tetapi, apakah arti senyum semua itu? Apakah mereka benar-benar tersenyum karena mereka berbahagia? Apakah karena mereka nanti akan bebas? Sebab, bukankah satu-satunya alasan kita sampai sekarang belum merdeka, satu alasan kita benar-benar sekarang belum bebas, masih ada bangsa lain yang mengacak-acak bangsa ini? Tidakkah kalian berpikir sama seperti saya? Pada kesimpulan saudara-saudara bahwa bangsa ini masih dijajah oleh bangsa asing, bahwa bangsa ini belum benar-benar bebas dari pengaruh kolonial. Tanah kita dimiliki oleh orang asing. Sampai kapan kita ini seperti ini? Tentu kita semua tidak menginginkan berlama-lama seperti ini di bawah tekanan mereka. Identitas yang sedang kita bangun dibuat dengan kesadaran bersama, yaitu kesadaran bahwa kita belum merdeka. Inilah yang menjadi salah satu serangan
yang tidak akan diajukan oleh mereka, bahwa kita telah menyadarinya dan bahwa kita akan membuat mereka. Bagaimana? Kamu masih kagum denganku? Aku gitu dengan rasa percaya dirimu. Pastinya aku sedang diejek. Widari, bolehkah kita berjalan sebentar? Aku ada yang ingin kamu tanyakan kepada kamu. Ya? Aku penasaran dengan pandanganmu. Tentu. Apa yang kamu tahu, Wan? Aku penasaran sih, apakah kamu emang setuju dengan apa yang aku katakan tadi? Aku setuju bahwa memang bangsa kita dibentuk oleh identitas, dan hal itulah yang menguatkan kita. Aku juga mengerti apa yang tadi kamu sampaikan. Jadi bagaimana menurutmu? Bangsa kita dibentuk oleh berbagai macam orang dan disatukan dengan nasib yang sama, nasib yang menyedihkan. Walaupun begitu, itu salah satu hal yang membuat kita bebas. Menurutmu, apakah bangsa kita masih kurang hanya dengan bermodalkan identitas saja? Tentu tidak. Itu malah menjadi fondasi yang bagus. Sepertinya aku tidak salah mengajak orang. Aku pintar kan? Iya, kamu pintar dari. Saudara-saudara, penjajahan tidak selalu datang dengan bedil dan senjata. Seringkali ia datang melalui aturan, melalui rasa takut, dan melalui kebiasaan kita untuk berdiam diri. Mereka hendak membuat kita percaya bahwa kita kecil, bahwa kita tidak sanggup mengatur nasib kita sendiri. Padahal yang mereka takuti justru kesadaran kita. Mana?
setelah kamu pergi selama ini? Apa kamu ingin menghilang lagi? Kan begitu Widari. Tidakkah kau mengerti? Keadaan kita sekarang semakin memburuk. Tapi, apakah kamu akan seperti ini, Awan? Menghilang dari pandanganku? Aku terpaksa melakukannya. Aku tidak ingin nantinya melihatmu berada di posisi yang tidak aman. Aman? Aku tidak meminta rasa aman darimu, Awan. Tidakkah kau mengerti? Aku menginginkanmu di sini. Bahkan, sekedar pergi ke perpustakaan pun tidak pernah kau tepati. Widari, tolonglah mengerti. Aku tak ingin perjuangan ini nantinya mengambilmu juga. Jadi tolonglah mengerti kemakan aku. Awan? Dari mana saja kamu? Kenapa akhir-akhir ini sangat sulit untuk bertemu denganmu? Maafkan aku Widari. Aku banyak kerjaan akhir-akhir ini yang sulit untuk dibicarakan. Apa ini berkaitan dengan... Ya, itu merupakan tanggung jawabku. Tapi, apakah kamu baik-baik saja, Wan? Jawab pertanyaanku, Wan. Kita masih bisa bertemu, kan? Mungkin Widari, jaga gelang ini untukku, dan semoga kamu jaga diri baik-baik. Seharusnya aku yang bilang begitu. Wim, Jangan Awan. Pusing na Agung. Neng, Sumina. Pang ada makan kopi jangan Awan. Awan mas, sedap. Kemana wae ieu tas lami temen dah. saya Bima, dengan ayeuna mah menuju sibuk biasa anak muda. Neng, enggak Neng kopina. Sekedap mah. Kak Awan, iya kopina. Neng Sumina, nuhun ya. Ya. Aduh, jangan Awan mau meni rajin pisannya. Ah biasa we Bu. Minantu idaman pisan. Cocok sarang urang kali emak. Iya, emak atuh isin. Ujang, nuhun gitu Bung Karno teh. Nuju di penjara. Pengadilan untuk kami telah merencanakan kejahatan. Kenapa? Dengan apa kami akan melakukan kejahatan, tuan-tuan hakim yang terhormat? Dengan pedang, bedil, bom. Senjata kami adalah rencana. Rencana untuk mendapatkan persamaan dalam hal pajak. Sehingga rekan berhain yang mempunyai penghasilan maksimum Rp60 setahun tidak dibebani pajak yang sama dengan orang kulit putih yang mempunyai penghasilan minimum Rp9.000. Target kami adalah menghapuskan hak luar biasa dari Gubernur Jenderal yang tidak lain adalah teror yang dilegalkan. Satu-satunya dinamit yang pernah kami pasang adalah jeritan dari jeritan kami.
telah menjadi jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum intelektual dan komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusinya zaman sekarang, bukan revolusinya sekelompok-kelompok kecil kaum intelektual, tetapi revolusinya bagi yang terbesar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodoh. Tuan-tuan hakim yang terhormat, sekarang tuan-tuanlah yang akan mengambil kata, sekarang tuan-tuanlah yang akan melahirkan pendapat, sekarang tuan-tuanlah pejabat pengadilan dan penjunjung keadilan yang akan mengambil keputusan. Kami mengujikan tuan-tuan untuk mempertimbangkan segala hal ini. Dan sekarang di dalam bersebakti dengan rakyat Indonesia itu, di dalam bakti dan bersujud kepada Ibu Indonesia yang kami cintai itu, di dalam kepercayaan bahwa rakyat Indonesia dan Ibu Indonesia akan terus nanti menjadi mulia. Nasib yang bagaimanapun juga mengenai kami, maka kami siap sedia mendengarkan putusan tuan-tuan hakim yang terhormat. Dengan ini, Soekarno dinyatakan bersalah. Pak, ada apa? Saya ingin meminta sesuatu. Suatu apa? Saya mempunyai seorang perempuan yang dekat dengan saya. Saya hanya ingin memberitahu dia saya lebih di sini. Lantas, apa yang kamu inginkan? Saya hanya meminta sebuah kertas dan juga pensil. Tenang saja. Surat ini tidak ada unsur politik dan saya tidak akan menjawab. Baiklah, tetapi saya meminta imbalan atas apa yang kamu minta. Imbalan apa?
buatkan saya surat kenaikan jabatan dalam bahasa Belanda untuk diberikan kepada kepala sipil. Sebutkan bahwa saya memiliki kinerja yang baik dan pantas untuk mendapatkan jabatan. Baiklah, saya setuju. Baik, kalau begitu nanti saya kembali lagi dan memberikan apa yang kamu minta. Widari, gimana kabarnya Widari? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kemana saja kamu selama ini? Kamu tuh tahu kabarku selama 2 tahun. Apa maksudmu? Aku sering mengirim surat kepada Bu Supir. Surat? Surat apa? Aku tidak pernah menerimanya. Neng, iya Uti rewel pamitan hoyong ka ibuna. Oh iya, sini we. Belanjaanmu udah selesai. Oh, sudah Kang Mas. Oh iya, perkenalkan, ini Awan, teman lamaku saat di bangku kuliah. Perkenalkan, saya Kahar, suaminya Widari. Saya Awan, kakak tingkatnya Widari. Senang berkenalan dengan Anda. Kang Mas, tadi Uti mengantuk. Sepertinya dia ingin tidur. Baiklah, sini sama Kang Mas aja. Kang Mas, aku minta izin, apa boleh jika aku berbicara sebentar dengan teman lamaku ini sebelum kita pulang ke rumah? Baiklah kalau begitu, Kang Mas duluan saja ya. Ayo Bi. Baiklah. Awan, pria yang tadi adalah suamiku. Kami bertemu di tempat aku bekerja, yang ternyata dia adalah anak dari pemilik tempat tersebut. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat dan kami menjalin hubungan ke jenjang yang serius, yaitu pernikahan. Ini gelang milikmu dan selamanya akan menjadi milikmu. Aku kembalikan kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Aku senang bisa melihatmu kembali dengan selamat. Semoga kamu baik-baik saja. Kami mahasiswa pendidikan sejarah, baktikan diri untuk negeri, kembangkan karya demi sejarah kita, Dimas Ormawa naungannya. Kami
mahasiswa pendidikan sejarah, baktikan diri untuk Siliwangi, Historia Magistra Vitae. Itu moto mahasiswa sejarah. Kami mahasiswa pendidikan sejarah, ingatkan bangsa akan jas merah. Ingatkan sikap mengemban tanggung jawab demi cita-cita Indonesia. Satukan TK dalam satu suara, satukan beda dalam satu warna. Itulah mahasiswa pendidikan sejarah. Satukan TK dalam satu suara, satukan beda dalam satu warna. Itulah mahasiswa pendidikan sejarah.